Firman Tuhan kali ini dengan judul Hidup Orang Kristen. Mari kita pujikan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, tolong setiap kami supaya kami bisa mengerti bagaimana sesungguhnya kami harus hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini, supaya hidup kami boleh semakin menjadi berkat. Ampuni, kuduskan kami, urapanmu yang kami harapkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana setelah melewati tahun 2020 dan masuk 2021, apa masih tetap yakin Yesus yang Immanuel sudah menyertai kita tahun lalu? Apakah dengan berita-berita yang menakutkan masih yakin Yesus tidak tinggalkan kita? Tetap yakin dan semangat. Tuhan ingin kita hidup sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan. Mari kita baca dan pelajari 1 Petrus 4 ayat 7-11 dengan poin-poin yang ada. Kita akan lihat ayat 7. Apa yang harus kita kerjakan? Karena kesudahan apa yang harus kita kerjakan karena keselamatan sudah dekat. Ayat 7a mengatakan kita harus bisa menguasai diri. Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya, berdamai dengan diri sendiri, bisa menguasai diri. Ya, jadinya tidak mudah tersinggung, tidak iri hati, tidak sakit hati. Yang bisa dilihat itu dari komentar-komentarnya yang seolah-olah tidak terima. Lalu ayat 7b mengatakan bisa menguasai diri. Pasti bisa tenang. Dihina tidak marah, dipuji tidak tinggi hati, tetap tenang dalam badai. Akhirnya ayat 7 mengingatkan bisa berdoa dan dijawab Tuhan karena hatinya bersih. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kita akan lihat ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8a mengatakan, nah sekarang apa yang harus dilakukan? Ayat 8a, kasihi seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh. Karena bisa berdoa, hati bersih, maka bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengapa harus mengasihi? Ayat B mengatakan karena kasih menutup banyak sekali dosa. Nah, ayat 9 mengingatkan kita kalau punya kasih pasti bisa menolong orang lain. Contohnya memberi tumpangan seorang akan yang lain. Selalu bisa simpati atau perhatikan sampai mewujudkan atau empati. Lihat ayat 10. Pelayanan seperti apa yang harus dipraktekkan? Ayat 10a mengatakan layani seorang akan yang lain dengan karunia yang Tuhan berikan, dengan sukacita dan tulus hati, seperti dalam Roma 12 ayat 6-8. Kerjakan sesuai apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ayat 10b mengingatkan jadilah pengurus yang baik dalam kasih karunia. Seorang pengurus yang baik harus punya integritas atau karakter yang baik. Kalau berbicara melayani yang seperti apa dan supaya bagaimana, maka ayat 11b berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi dasar pembicaraan kita adalah firman Tuhan, hingga kata-kata kita tidak hambar tapi jadi berkat. Kolose 4 ayat 6. Siapa yang kita andalkan? Ayat 11b mengatakan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi kekuatan yang dianugerahkan Allah, sehingga Allah dimuliakan sampai selama-lamanya. Ingat, Allah yang bekerja, kita hanya sebagai alat. Jadi tidak ada yang kita banggakan, lakukan saja. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan, melayani
lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, Engkau yang akan menguraikan kembali firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dan kami melayani tidak memandang siapapun atau apapun, tapi dengan kasih yang daripada Engkau. Karena penguasaan diri boleh terjadi, kami sudah selesai dengan diri kami sendiri, maka kami hanya berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pakai Tuhan sesuai dengan karunia yang Engkau percayakan. Ampuni, kuduskan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap semangat, tetap melayani sebagai anak Tuhan yang setia. Izinkan Roh Kudus memampukan kita. Tuhan memberkati.